Setelah kampus STT Nias memberikan klarifikasi berita yang viral tersebut, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami sangat merugikan dan mencemarkan nama baik STT Nias. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Selamat damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya membahas kembali teman-teman sekalian tentang kasus STT Nias yang saat ini teman-teman sekalian semakin viral, semakin panas karena dari pihak STT Nias telah memberikan klarifikasi sampai 2 kali ya. Klarifikasi pertama, mereka menyampaikan bahwa baik itu logo, bahkan kampus ya, gedungnya dan juga alma mater itu bukan punya mereka yang sedang viral, dan juga mereka tidak pernah membuat website tersebut ya, sehingga mereka buat klarifikasi. Dan teman sekalian, mereka buat klarifikasi yang kedua juga sama ya, menegaskan bahwa bukan mereka, tetapi mereka memberitahukan nama seseorang yang bernama Santo yang tinggal di Jawa Tengah, tapi kita tidak tahu agamanya apa. Itulah yang membuat website itu dan mengatasnamakan STT Nias. Nah, yang menarik di sini, klarifikasi pertama mereka mengancam bahwa akan memberikan laporan polisi. Di klarifikasi kedua juga pun sama, memberikan laporan polisi katanya karena itu sangat-sangat merugikan masa depan STT Nias. Nah, saya melihat teman sekalian ini belum ada pelaporan resmi dari mereka. Justru kali ini yang ada adalah laporan dari Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang sudah memberikan laporan polisi ke Polda Sumatera Utara terkait bahwa STT Nias menista agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa beritanya? Mari kita langsung saja membaca berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, inilah ya beritanya. Dugaan penistaan agama Gapai Sumut laporkan STT Nias ke Polda Sumatera Utara. Jadi Gapai ini teman-teman sekalian gerakan anti penistaan agama Islam ya teman-teman. Kita lihat di sini dikatakan Medan waspada, pengurus gerakan anti penistaan agama Islam atau Gapai Sumatera Utara ya kembali menyambangi SPKT Polda Sumatera Utara kali ini Jumat 22 November sekira pukul 15.30. Kedatangan Gapai Sumut untuk melaporkan Sekolah Tinggi Teologia STT Nias yang diduga telah melakukan penistaan terhadap ajaran Islam melalui kurikulum pendidikannya. Dalam pelaporan kali ini, Wirsyal selaku pelaporan turut didampingi oleh beberapa orang kuasa hukum, di antaranya Ade Lesmana SH dari tim pembela ulama dan aktivis Sumut, serta Ustadz Rahmat ya Gustin, sarjana ekonomi selaku ketua Gapai Sumut. Sedangkan untuk saksi pelaporan adalah Taufik Ismail dan Iqbal Nasution ya. Jadi teman-teman sekalian, memang mereka bukan main-main ya. Mereka benar-benar berani ya untuk memberikan laporan, karena itu kan hak teman-teman sekalian. Ya, memberikan, mau diproses tidak diproses nanti itu urusan kebelakangan, urusan kedua, tapi yang jelas berani memberikan laporan. Kita teruskan. Kepada petugas SPKT Polda Sumatera Utara, Wirsyal mengungkapkan bagaimana STT Nias telah melakukan penafsiran tanpa dasar ilmu pengetahuan atas surat Al-Fatihah ya. Kemudian dasar ilmunya ya atas surat Al-Fatihah ini, di mana hal demikian telah membuat marah kaum muslimin di seluruh daerah, khususnya di Medan. Semua penistaan yang dilakukan oleh STT Nias terhadap ajaran Islam, ya jadi terrangkup ya secara lengkap di situs website milik mereka, yakni www.sttnias.ac.id, sebut Wirsyal. Proses pembuatan LP selesai pada pukul 14.30 dengan tanda tanganinya ya bukti LP nomor ya. Ini nomor polisinya teman-teman sekalian ya. Gapai Sumut berharap agar penyidik Polda Sumatera Utara segera menindaklanjuti
dugaan kasus penistaan terhadap agama Islam demi terciptanya situasi yang kondusif antar umat beragama di Sumatera Utara. Harap Ketua Gapai Sumut Ustadz Rahman Gustin ya. Kemudian ini data-datanya teman sekalian di bawah ya. Pembela ulama dia gitu ya. Jadi teman sekalian buat saya tidak ada masalah ya ketika mereka memberikan laporan, karena itu hak setiap orang ya untuk memberikan laporan. Dan ini yang sangat disayangkan sekali bahwa dari pihak Gapai sendiri itu menurut saya ya tidak melakukan namanya tabayun ya, menyelidiki lebih lanjut dulu kan begitu ya. Karena kan STT-nya sudah memberikan klarifikasi teman sekalian, sampai 2 kali memberikan klarifikasi bahwa itu bukan mereka yang membuatnya ya. Dan bahkan klarifikasi yang kemarin mereka sudah menyebutkan nama pembuatnya itu Santo yang tinggal di Jawa Tengah. Nah itu no problem teman sekalian, biarlah hukum nanti yang berjalan. Tetapi yang kita lihat apakah kemudian nantinya STT Nias ini akan memberikan laporan juga ya terhadap penyebar hoax ini kalau tidak terbukti bahwa itu milik mereka. Dan ya seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kan, yang memviralkan ini ya salah satunya Julius Setiadi yang tinggal di Kota Medan ya, yang mengompor-ngomporin ya, bahkan memancing ya untuk terjadinya perang agama kan begitu. Lalu ada si Juma, ada si Rifa, ada si Al Yubi Channel, ada si Muslim Reaction, ada si apa namanya itu Kores, ya ada Faruk Syanipar, masih banyak lagi ya teman-teman muslim yang kemudian menyebarkan berita ini teman-teman sekalian. Padahal jika tidak terbukti ini milik ya STT Nias, ya maka tentu saja STT Nias bisa menuntut ya sesuai dengan apa yang mereka sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini teman-teman sekalian, tentang pengajaran kurikulum yang ada di STT Nias ini tentang Islamologi, saya pikir itu sebenarnya ya tidak ada unsur ya pidananya. Kenapa? Karena itu mata kuliah teman-teman sekalian, dan itu terkhusus diajarkan untuk STT Nias. Itu yang pertama. Yang kemudian terkait salah menafsirkan surat Al-Fatihah tadi, saya pikir ini hal itu juga sering terjadi di kalangan para ulama yang dalam tanda kutip di sini, misalnya Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Mujir Situmorang, Ustadz Arifin Nababan, ada Ustadz Bangun Samudra, Irene Handono, Ustadz Juma, kemudian masih banyak lagi teman sekalian ya, Ustadz Somad gitu, yang kemudian kadang-kadang mereka membahas kitab Injil, bawa ayat-ayat Alkitab, lalu mereka menafsirkannya juga tanpa ilmu, tanpa dasar ya gitu ya. Dan bahkan kemarin kita juga sudah sempat bahas di mana ada salah satu pondok pesantren di mana Ustadz Ahmad Kainama di situ mengajar yang namanya Kristologi. Bahkan jelas dikatakan bahwa di situ Yesus itu bukan Tuhan, diangkat jadi Tuhan itu di tahun 380. Dan ya tentu hal ini suatu pelanggaran dan sangat menista agama Kristen ya. Jadi apakah kemudian Gapai mereka konsisten sesuai dengan slogan mereka selama ini, bahwa baik dari pihak Islam maupun pihak Kristen yang ada indikasi menista agama, mereka akan melaporkan. Dan kita akan lihat nanti apakah kemudian mereka akan melaporkan para ustadz-ustadz yang notabene-nya di sini agama Islam dan mereka membahas ayat-ayat kitab suci Alkitab ya. Nah, baik teman-teman sekalian, di akhir video ini saya kembali ya untuk menampilkan kepada kita bagaimana kemudian staf-staf dan pimpinan STT Nias memberikan klarifikasi kedua terkait ini dan juga menjanjikan bahwa akan memberikan laporan polisi. Materi, STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial tersebut pada seluruh mahasiswa STT Nias. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar mata kuliah di website STT Nias karena sistem pembelajaran di STT Nias dilakukan secara manual. Seluruh dosen dan mahasiswa STT Nias tidak pernah menggunakan dan mengupload semua bahan ajar di website STT Nias. Dan perlu kami informasikan bahwa yang membuat website www.sttnias.ac.id bernama Santo dan tinggal di Jawa Tengah, namun nomor handphone kontak telah hilang berdasarkan keterangan Ketua Yayasan Kudus Mandiri yang lama dalam hal ini Bapak Radius Purnawirahulu ST SH MH. Akun Facebook, YouTube, TikTok,
email sttnias@gmail.com, dan website www.sttnias.ac.id yang mengatasnamakan STT atau pengurus STT. Kami pihak STT menegaskan, bukan kami yang membuat dan bukan kami admin pengelola, karena kami pihak STT sama sekali tidak tahu passwordnya. Setelah kampus STT memberikan klarifikasi berita yang viral tersebut, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kami sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik STT. Dan kita akan nantikan hal itu seperti apa. Ya, mereka ini apakah berani gitu ya. Kalau mereka terbukti salah bahwa mereka yang membuat website itu, ya menurut saya jika memang ada pidananya, ada unsur pidananya, ya silakan saja sesuai dengan laporan polisi yang sudah diberikan oleh Gapai. Ya, tapi jika tidak, ya kita berharap bahwa mereka juga membela diri dan mereka menyertakan bukti-bukti bahwa itu bukan milik mereka. Baik teman-teman sekalian, demikian video kali ini. Nantikan update beritanya di channel TV Laskar Kristus, karena kita akan terus update nantinya ya di video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.